Angkringan saya bengi kok saya sepi piye to. Bendina kok sepi ora ana wong. Pirang-pirang dina iki ora ana wong metu. Do ngopo ya? Apa wedi mergo ana kejahatan jalanan wingi apa ya? Biasane iki Yahmin iki wis rame lho. Do jagongan ngalor ngidul, ngetan ngulon, do guyu ngakak-ngakak. Lah iki kok pirang-pirang dina iki kok sepi. Ngene iki nyusahke pedagang cilik kaya aku ngene iki to. Wis kanca-kanca le dodol bengi barang ngene iki rak ya susah ngene iki golek duit iki. Wih, iya Lek. monggo. Ah. Apa anu tak rungokke saka keduan kok Lek. Gemremeng ngono ini apa? Sambat apa kowe? Niki ngenten lho, Kang. Kok pirang-pirang dina niku angkringan kula niku kok sepi. Ana apa mergo ana kejahatan jalanan wingi niku. Lah. Ya ngene coba. Ben ora panas nemen aku gaweno es teh. Sakniki napa ya saiki ya. Oh, nggih siap. Sesuk ya kukus sa. Manis napa mboten niki es teh? Manis sithik wae. Oh, nggih, siap, siap. Manis sithik wis. Siap, Kang. Aja damelke es teh gulane sithik nggih. Manis. Heeh. Oke. Lah kecik komplit iki. Oh, Kang, wah jan niki kok. Lah piye? Biasane yakin niki nggih. Anu pun kathah pembeline niku, pelanggan-pelanggan niku kok biasane wis apa do memeng anu ya aku wingi iki ya krungu nang nggon anu barang kuwi ning apa jarene ning grup-grup kuwi lho. Kok jarene ana wong cah nakal-nakal ning dalan ngono apa ya kuwi. Jane ya mangu-mangu aku arepe. Lah malah gegirisi to nek ngoten niku, Kang. Kene bengi meneh iki marai was-was juga iki aku ndek anak ije remaja sekolah ngono kan ya nek ceritane kan ketoke rada ndrawasi lho. Ngawatirke. Lah nggih niki kok ketok sepen niku napa ya do wedi mergo enten niku nggih, Kang nggih. Mungkin. Biasane yakin niku wis rame do jagongan ngawur ngidul nika. Lah iki segomu apa wae iki? Niku enten sekol teri, sambel teri, enten sambel bandeng. Teri karo bandeng. Nggih. Ya wis kene. Nggih. Rada disengkake ese selak ngelak iki aku. Oh nggih. Buat damelke sing jos. Ya. Enak. Ah wingi kedadian terakhir ning endi jarene? Kadane kok jarene cedak Galyoso ngono ya? Nggih. Wah, oh mireng-mireng nggih. Amit, monggo. Yo matur nuwun. Lah ini es ngene. Lek. Blek kerupuk niku lho napa? Ini es ngene marai adem ya mungkin mudah-mudahan iso adem ke pikiran. Selang mboten niki. Nganggo ya. Nggih, monggo. Wis tae. Tae paten to iki tae. Paten Kang niki, Kang. Aku seneng sing teh-teh sing sepet ngono lho. Nggih, iki ciri khase nggih. Gayeng men iki jagongan. Lah iki Mas Dewan. Tinggal lho. Monggo Pak Bos. Enggak niki. Coba pesen es teh. Wah, ya enten kok es teh lho jenengan iki. Lah jare iki mau sambat hawane panas ngono terus apa kuwi jarene bakulan rada sepi. Mas Dewan iki pirang-pirang dina iki jare krungu-krungu apa ana ning jalanan niku. Lah niki lagi wae kula ya bar jagongan karo Pak Eko, karo Pak Edi kok. Laten katut-katut klitih-klitih wonten. Waduh, malah memang sepen. Anu, marai wong-wong tuwa niku do kuwatir. Nggih, pripun ngoten niki Mas Dewan? krong dadi do anu nggih. Nggih. Pripun nggih sakniki nek pergaulan zaman sakniki nek cah nom-nom rak ya nggih ngoten niku. Radi angel. Tapi nek menurut Mas Dewan iki pripun kahanan ngoten niki? Niki efeke nggih teng lek catur rada terdampak ngene. Nggih. Pripun niki? Ya memang kan biasa ngene anak muda ini kan memang fase usia baru mencari jati diri. Cuma kan nggih terkadang kan mereka karena terus berkumpul lah ada satu dua yang nggih istilahnya nopo nggih
mengikuti yang sudah ada sebelumnya terus jadi ikut-ikutan. Memang ya peran dari kita-kita yang harus bisa mengarahkan. Kalau dari kami sih di DPRD kami terus kemudian membuat beberapa kegiatan, Mas. Nah ini kudu kayak Ya yang kesibuan ya. yang positif. Kita beberapa waktu lalu bikin mulai dari lomba futsal, lomba basket, lomba voli. Terus kemudian di sisi lain kami juga kerjasama dengan Dinas Pendidikan, DPRD Goes to School. Ya kita sosialisasi berkaitan dengan wawasan kebangsaan. Terus kita masuk juga bagaimana memang usia-usia kritis ini dalam rangka mencari jati diri jangan salah arah. Itu memang yang jadi pikiran ya banyak orang ya Mas Dewan ya, masyarakat itu cuma mikirnya iki salah sopo, salah opo, kok sampai ono kedadian-kedadian yang meresahkan ngoten. Lah jenengan sing ngunjuk napa? Oh, nggih niki kok ngelak wong niki ngangkring ngelak ya malah. Biasanipun nek catur teh panas, gulanya dikit. Oh, siap. Kula damel ki sing istimewa. Oh, nggih harus istimewa. Sama. Nah, Mas Dewan ini kalau kejadian ini kan ya mungkin di tempat lain juga ada. Memang kan kami ini diapit kota besar ya Mas Krisna Jogja dan Solo. Jadi fenomena di kota besar tetap ya sedikit banyak ikut merembet ke kami. Baik itu yang positif maupun yang negatif. Alhamdulillah akhir-akhir ini baru yang negatif kan begitu. Ya meskipun nggak semasif mungkin di kota besar kan ya. Ya kalau ini mungkin masih sifatnya kasuistis ya. Kecil sekali. Cuma kan karena memang media sosial ini cepet banget, seolah-olah hal yang sangat besar. Padahal kalau dihitung jumlah kasus kecil sebenarnya. Tapi justru masih kecil ini harus kita bisa meredam bersama. Di sisi lain kami di DPRD dengan Forkopimda, Bupati, Pak Kapolres, Pak Dandim, kita selalu juga berkoordinasi. Terus kami juga membuat kegiatan-kegiatan sesuai dengan tupoksi kami masing-masing. Pak Kapolres ternyata juga bikin kegiatan khususku, kemudian Pak Kodim juga dan Dodik kemarin juga ada kegiatan wawasan kebangsaan. Dirindam itu ya. Tarik ke sana luar biasa. Ya itu minimal yang bisa kita lakukan untuk kemudian bisa meredam situasi dan memberikan pemahaman kepada adik-adik generasi penerus kita ini. Nggih, matur nuwun Nek Catur. Niki tae Lek Catur niku paten ya. Ngangen nih. Nggih. Enggak ngerti kula jopa jabune napa lho Mas. Pokoke nek 3 hari enggak kesini gitu kok wah wis. Kangen pengen mriki mulih. Lah itu tadi Mas Dewan. Jadi ya memang kegiatan-kegiatan banyak. Cuma kadang-kadang kami juga dari keluarga gitu kan mikir ya. Sebetulnya kalau dari tingkat keluarga iki ya jane wis ndak kurang-kurang. Pasti. Tapi ya menurut Mas Dewan ini apa sih peran yang harus lebih dilakukan oleh dari tingkat keluarga ya? Paling paling kecil ya di keluarga gitu ya. Sebenarnya kalau kita pikir lebih jauh lagi, sebenarnya anak ini kan imitasi, selalu mengimitasi, kecenderungannya mengikuti apa yang dilakukan orang tua. Nah sebenarnya kalau memang di rumah itu anak ini bisa dibuat nyaman, kemudian sering diajak ngobrol, sering didengarkan, insya Allah menurut saya juga pasti untuk kemudian selalu ngumpul-ngumpul ke jalan yang hal-hal negatif bisa akan lebih dikurangi atau lebih apa istilahnya ya meminimalisir lah gitu. Karena kadang itu ya mesti kita juga merasakan pernah muda, kemudian mungkin orang tua kita sibuk sehingga waktu kita di rumah ngobrol lebih dikit kesempatan ngobrol dikit, apalagi ngobrol dalam terus kemudian sedino iki mau ngopo wae, wingi ngopo wae nggak mungkin kan begitu. Lah ketika anak muda sedang masa transisi untuk mencari jati diri kemudian tidak didengarkan, ya itu kemudian mereka merasa nyamannya ketika bersama kawan-kawannya ini, alhamdulillah rombongannya circle yang negatif ya sudah. Kalau pas circle yang positif ya bagus. Yang jadi masalah kan yang negatif ya. Mungkin mohon maaf di rumah situasinya bapak ibunya sering ada masalah, cekcok segala macam dipertontonkan di depan anak-anaknya kan jadi nggak nyaman, bunek dalam tanda kutip nek bahasa Inggris gini bunek bunek. Nah, nek bunek itu kan kemudian ya mesti keluar. Nek kula jenengan bunek paling ngangkring ngene lek catur selesai kan wis jagongan guyon rampung kan gitu. Sewu niki ajeng resake napa niki Pak Bos? Wah, kula niku paling seneng kepala sama ceker. Kepala sing bacem apa sing kering niki, goreng kering niki Pak. Kering mawon. Sing kepala kali ceker. Sing nganggo helm nggih Pak Bos. Nggih, harus pakai helm biar safety. Siap. Niki ada filosofi nih kenapa harus ceker.
ben pinter aker-aker golek nyambut gawe. Rezekine. Paten. Siap. Ya, Net, monggo Nggih, Pak matur Bos. nuwun. Kang Krisna ngersake napa? kula Kang Krisna. tahu se. Tahu mawon. Babak pertama. Tahu bacem. Oh, Babak nggih. pertama, tahu dulu. Tahu bacem karo anu wae kuwi apa jenenge? Apa? Sebelah iki lho. Sate usus. Sate Anu, usus ben sabar. Wah, Ususnya kan siap. dawa niki ben Nggih, sabar apa lah. itu? Setel nggih. Sabar Kang Krisna. ke kahanan ya. Nggih, monggo Kang Krisna. Nah, itu tadi yang soal keluarga anu Ya, Mas Dewan ya. Jadi Menurutku peran orang tua memang ya krusial. krusial ya. Karena harapannya kalau di rumah itu meskipun sesibuk-sibuk kita sebagai orang tua, ya sempatkanlah waktu berapa lah, setengah jam, 1 jam untuk sekedar ngobrol, Ya, ditanya hari ini ngapain, kemarin ngapain. Kalau bisa mengetahui kegiatan anak-anak kita, bisa lebih dekat dengan anak-anak kita, insya Allah bisa meminimalisir. Ya. Nah, itu kadang Karena saya juga mengalami waktu muda kan gitu, ketika Nggih. orang tua sibuk, terus itu pasti itu momen-momen seperti itu lebih nyaman bersama kawan-kawan begitu. dan kadang-kadang juga orang tua tidak punya jangkauan ke komunitas si anak ya kalau di luar pasti. itu ya. Oke. Makanya kan kita buat nyaman di rumah biar tidak terlalu sering keluar. kan. Ya, mudah-mudahan sih yang di wilayah kita di Klaten ini ya hanya kasuistis dan Nggih, apa ya, tidak berkepanjangan, Nggih, tidak melebar. Iya. Nggih. Harusnya anu ya bisa ambil hikmah contoh dari sebelah gitu, tangga sebelah. Tangga sebelah. Nah, niki anu soal lain itu saya ya di pengalaman dari Brayat, dari keluarga saya. Iya. Kemarin itu kapan hari mampir di Klaten, kemudian nyoba lihat Car Free Night. Oh, Nah, iya. ini urusannya kalih anu, kalih sawangan. Nggo soal sampah itu bertebaran teng pundi. Viral nggih itu ya. Nggih. Lah iki lek catur barang nggih contoh iki. Wah, nggih niki saya Nes- teksik niki sidak sik niki. Kukutan bangsa kukutan nggih sampahmu piye kan bangsa bungkus ngene iki lek ngatasi piye. Bungkus niki- bekas minyak. Wah, nggih iya. ya. Kula biasane niku nek bar kukutan niku kula saponi riyen to. Kula pinggir-pinggirke sampah-sampah niku. Nah, terus niku Pinggir kula- ki bar niku nggak kita nggane ngoten. kula masukke teng plastik. Oh, nggih, Nah, betul, nggih, bar betul, niku nggih kados rencang-rencang sing mriko-mriko niku nggih kula antrekke teng pinggir-pinggir dalan niku. Oh. Nggih, lah kula nggih diwarai kalih rencang kula buang sampah ning kono ora apa-apa, jare entuk. Nah, kula nggih melu-melu rencang-rencang sing teng mergi-mergi niku, Pak Bos. Lah pripun boleh yo. Lah nggih. Lah niku sing di anu di jane nggih mboten sambat ning nggih ming komen. Kok kaya ngono to anu Klaten ngono. Lah apa masyarakate ora anu di kesadaran kok piye. Padahal kan kalau kita sendiri juga saya sendiri menganggap bahwa ngurusi sampah itu ya ibaratnya kaya ngerawat wajah gitu. Nggih. Ya, wajah depan sebuah kota wilayah itu ya bagaimana orang memberi kesan baik gitu. Anu Mas Dewan ya pripun iki nek urusan bab sampah ini kajenge lek catur ya engko ge ora ming ngletekke pinggir dalan murah-murah ngoten niku pripun iki Mas Dewan. Ya, sebelum masuk ke sampah, Nggih. sebenarnya Klaten ini baru habis dapat penghargaan. Nggih. Setelah kita berpuasa Nah. 25 tahun kita dapat adipura. Nah, Berarti kan apalagi kota yang ya. rapi, kota yang bersih. Nggih nggih. Tapi ternyata bersihnya niki kan karena kesigapan dari teman-teman di lingkungan hidup, di DPU. Oh iya. Tapi negatif kita, ya dulur-dulur masyarakat niki habitnya, kebiasaannya membuang sampahnya ini yang belum tertib. Terus beberapa teman-teman pedagang ini kan juga belum tertib. Ini nek lek catur kita ya tertib nih besok nih ke depan ini. Nek saat ini belum nggak apa-apa. Nek besok tertib. Nah, terus kemudian kan seringkali Klaten bikin event kan selalu viral. Setelah Iya, event iya, pasti sampahnya banyak. Iya, Meskipun banyak itu paling 1 jam 2 jam bersih karena ya. pasti tim kebersihan. Tapi kan ya kesannya ini berarti warga masyarakatnya ini yang agak memang kurang bisa Kurang tertib. peduli gitu ya. Sampai kemarin kan Bu Bupati juga kemudian untuk sementara waktu Car Free Night ini ditiadakan dulu sambil mengedukasi warga masyarakat sama teman-teman pedagang, yuk kita sadar sampah ini. Maunya kita ada event, tapi setiap selesai event banyak sampah kan juga nggak baik. Terus kemudian kami di sisi DPRD sebenarnya juga sudah bikin perda Mas tahun 2018 itu ya, perda nomor 6 tahun ini 2018. Nah, itu yang kemudian kita berbicara berkaitan dengan pengelolaan sampah di Kabupaten Klaten. Karena kita tahu
Klaten ini kan ke depan juga menjadi kota satelit, insya Allah bisa strategis berkembang luar biasa. Nah, biasanya kota berkembang ini nanti permasalahan utamanya sampah. Makanya kita bikin perda agar ke depan hak dan tanggung jawab semua lapisan elemen masyarakat ini bisa paham. Warga masyarakat punya hak kewajiban, pemerintah juga punya hak kewajiban, dan juga teman-teman pengusaha, dulur-dulur pengusaha juga punya hak kewajiban, kan begitu. Nah, ini yang kemudian memang kami selalu edukasi agar ke depan ya paham dengan hak dan kewajiban ini. Toh bicara sampah, ya nggak bisa menyalahkan pemerintah Ya, gitu leh kan, Nggih, Mas. nggih. Nah, kita harus juga bekerja sama, habit dari warga masyarakat yang juga harus bicara ujungnya. Pemda Kabupaten Klaten sudah membuat TPA, tempat pembuangan sampah akhir di Troketon. Oh ya. Tapi kan harapan kita ini ujung. Nah, jangan sampai semua sampah dibuang ke sana. Ditumpukan ke sana. Iya, jangan sana Nggih. ya. Sampai sana itu harus tinggal sedikit yang benar-benar tidak bisa diolahkan begitu. Nah, makanya kami menggunakan pendekatan yaitu di warga masyarakat ini agar lebih paham tentang sampah, bisa mengolah sampah. Dan ke depan kita sudah bikin program ini beberapa desa percontohan bikin pengolahan sampah apa kemarin namanya S3R atau apa itu. Jadi intinya beberapa desa itu ada satu tempat pengolahan sampah. Setiap 2-3 desa ada satu pengolahan sampah. Nah, nanti mandiri itu ada ya. mesinnya, bisa dirajang dan segala macam. Yang sebagian bisa kalau yang ini jadi pupuk, kemudian yang apa plastik segala macam bisa di apa namanya kemudian Daur ulang. dijual. Ada yang didaur ulang, ada yang dijual. Nah, harapannya nanti ke depan Ya, ya. semuanya bisa seperti itu. Nanti mungkin karena nggak mungkin 100% bantuan dari pemerintah semua, mungkin bisa BUMDesma. BUMDesma itu BUMDes bersama. Jadi beberapa desa bergabung menjadi satu BUMDes. Kemudian ya patungan lah dengan dana desa mereka. Misalnya 3 desa berapa, terus kemudian tempatnya disepakati bikin pengolahan bersama. Jadi TPS 3R-nya ini kemudian ke depan bisa semuanya ya permasalahan sampah bisa teratasi. Nah, di sisi lain warga masyarakat nanti mungkin sudah bisa disiapkan tempat-tempat sampah, ya. minimal Dan milah ya? tiga, nggih. Jadi ya. sudah dipilah duluan dari rumah-rumah. Nggih. Ini sudah jalan di beberapa wilayah. Seperti tempat kami di Jatipuro, bisa Jatipuro, Kecamatan Tucuk jadi percontohan. Alhamdulillah. Oh ya. Oke, kemudian ada di Palat dan beberapa di desa yang lainnya. Cuma ini ke depan yang kita dorong pelan-pelan kesadaran dari desa. Karena kan desa ini mulai berkembang, Mas Lisna, Nggih. dengan segala potensi masing-masing. Kalau mereka nggak aware nanti Betul. dampak sampahnya ya menjadi masalah berikutnya kan gitu. Ya artinya kan Klaten kota satelit dan berkembang jadi kota urban ya. Oke, ya Jadi harapan problemnya- kita nanti bisalah bersaing dengan Solo. Oh iya. Kalau Nek, Jogja masih berat kayaknya. kalau saya sendiri ya di tempat kami ini kebetulan ya bukan apa Oke. kebetulan itu masih rada ombo gitu. Jadi sampah itu Oh, kadang-kadang di ya pekarangan, dibuat lubang, dibakar. ya Timbul. kadang dibakar, Iya. kadang yang basah ditimbun terus Iya. nanti diambil jadi pupuk Iya. gitu. Cuma kadang ya nek yang sampah nggak bisa ini plastik kayak gitu kadang-kadang susahnya dulu. Kita sudah pilah kemudian ditaruh di tempat ya pengambilan gitu. Iya. Tapi akhirnya ya campur gitu ketika diambil ini mungkin yang Nah, makanya perlu kita bikin sebelum sampai di ujung TPA Troketon itu itu betul itu TPS ya. 3R. Iya, iya, itu nanti iya. yang kemudian memilah-milah sekaligus mencacah. ya jadi tidak- Sampai ke depan itu kita kembangkan magot itu kalau memang Oh, disepakati. iya, Itu iya, kan iya. bagus, Mas. ya. Tapi ya itu memang kan karena ini stakeholdernya nggak cuma pemerintah daerah tok, nggak cuma DPRD tok, tapi justru yang ujung ini di desa ya pemerintah desa harus juga bisa memahami permasalahan Iya. sampah ini permasalahan bersama. Karena saya lihat di beberapa wilayah itu yang daerah kecamatan berkembang, pasti ada beberapa spot yang di pinggir dekat jembatan sawah itu kasihan untuk buang sampah. Plastik, Ya, ya. seperti yang di atur kelek catur Boleh. tadi. Yes. Pelu-pelu kancane yang penting plastiknya buang wis. Iki pelajaran tenan iki. Kaya tonggo sebelah iki kan mumet iki lek. Nah, ini kan sudah ya TPA-nya kan sudah mulai overload kan begitu. Nah, itu tadi bisanya mengatasi dari TPS 3R ini nanti. itu memang mungkin alternatif solusi yang yang sama-sama ya. Maksudnya sampah kemudian tidak jadi beban tunggal di ujung sana. Iya, Nah, betul. itu sih Karena kan yang sebenarnya hari ini juga kita lihat di YouTube itu banyak sekali yang sampah malah jadi berkah kan Oh, begitu. iya. Ketika bisa mengolah dengan tepat, ini bisa menghasilkan pundi-pundi kan begitu. Yang praktis-praktis lah ya. Oke, banyak kok yang Oke. sudah berhasil kan. Nah kalau peran DLH sendiri bagaimana ya? Maksudnya dari sisi Oke.
Mas Dewan itu apakah mereka kelihatan sudah kewalahan atau bagaimana ya sejauh ini ya yang Ya dalam- pasti curhatnya kewalahan pasti itu karena sehebat-hebatnya mereka Ya, kalau ya. habitnya warga masyarakat masih seperti ini kan ya Iya, betul. mau pasukannya berapa puluh orang kan ya mengcoverage se-Kabupaten Klaten kan juga pasti susah begitu. Ya memang ya lebih ke depan ini yang paling utama edukasi kepada warga masyarakat untuk habit membuang sampahnya agar lebih Kesadaran ya. tertib. Terus teman-teman pengusaha, dulur-dulur ini sudah dibuatkan arena kuliner, jalan Bali, Car Free Day, Car Free Night ya harus tertib kan gitu. Minimal kan ya walaupun nanti pasti ada petugas kebersihannya, minimal area 1 kali berapa lokasinya ini ya. Kumpul. Nggih. Iya, ya. Kadang-kadang ya sok Alah kok ya diresiki kok kakaknya kayak gitu loh. Alah kok ya diresiki kok kan Kok kowe nak Pak Bos. Monggo tunjukne Pak Bos. Udah siap-siap nih. Ah niki nasi teri niki Pak Bos. Wah, Nasi hari ini apa ini? Ada nasi teri. Nasi teri enten, nasi bandeng nggih enten. Wah, ini paling enak nasi nggih. bandeng, sambelnya sambel tomat. Sambal tomat, sambal bawang nggih enten. Nanti cocok coba nih. cobane Harus kita sekarang coba. ngobrol ngobrol. Marketingannya jos nih, Wah, Pak Catur. Semua masuk. niki monggo. Nggih, matur nuwun, Nggih. Catur. Monggo Kang Krisna. Nggih. Disendoki. Andane ya iki mumpung ana Mas Dewan dadi Iya, kali jagongan nek lho. catur nek arepe apa meneh sambat meneh wong jare wingi ya krungu-krungu anu. Aku ya gur krungu-krungu. Ana sing sambat soal bleduk barang ora mung sampah bleduk proyek jare. Lah ini Katanya itu ya, Iya. tapi ya plesetannya nggak viral, spiral sampai. nah, Nggih Pak Bos niku rencang kula niku nganti kula WA Pak Bos. Pripun-pripun? Rene yo cepet dolan rene iki warungku sepi. Wah wegah. Iki dalan omahku iki blegong-blegong. Nek awan iki bleduke mubal-mubal. iya. Kuwi Repot niku. daerah ngendi, Lek? Niku daerah niki PP niku lho Pak. Oh. Lah napa? Nggih lah niku Proyek. Proyek tol. Nggih lah niku. Iya, iya. Ampun dino niku malah sregep ngepel nganti jebine do ngluthum niku. Saking keseringan dipal. Nggih, nganti medal sore-sore ngoten iki wegah jare wis kesel. Ya usum ketiga bareng terudane ya suwe Iya, tenan. delalain iki. Lagi ngeten niku pripun anu Mas Dewan? Napa Jadi nggih memang sami anu? jadi kan gini. Nggih. Ini kan PSN ya, proyek strategis Strategi nasional. nasional, iya. Ya, ini memang ya mau nggak mau kabupaten harus nguyung kan begitu. Iya, Kita iya, tidak iya, bisa iya. menolak. Karena toh itu juga demi kebaikan warga masyarakat Nggih. nanti ke depan kan Ya, gitu. jangka panjang ya. Dampaknya kan memang ternyata luar biasa. Nggih. Dan hampir tiap hari itu saya sama bupati dibully di sosial media itu pasti di tag jalan rusak, Iya, debu iya, segala macam. Ya kami selalu merespon dengan baik, walaupun sebenarnya kan memang itu karena gara-gara PSN ini. Dan sebenarnya kita itu sudah berkali-kali rapat dengan PT JMM sebagai operator proyek dari PSN ini. Rapatnya apa? Kita membuat kesepakatan-kesepakatan bahwasanya ada yang namanya jalur khusus untuk distribusi Urukan uruk itu terutama ya, sudah proyek ada. ya. Realitasnya ya dilanggar kan begitu. Terus kemudian setiap ada jalan yang rusak harusnya langsung dieksekusi. Realitasnya juga lambat dan berkali-kali kita juga sudah rapat dengan PT JMM ini dan ya saya juga mungkin berpikir ya mereka kan juga cari untung pasti nanti benerin ini juga ketika proyek sudah selesai biar sekali benerin nggak benerin lagi kan begitu. Tapi kan dampaknya di warga masyarakat ini yang kemudian debu, jalan berlubang luar biasa. Lah karena juga keri, akhirnya ya kemarin beberapa spot terpaksa pakai APBD kabupaten, jalannya diperbaiki. Lah nunggu dari mereka juga lama, kasihan warga masyarakat menjadi korban. Ya. Dan ini nggak cuma di Klaten, kan gitu. Semua yang ada proyek strategis nasional pasti Terdampak ya. Ya sabar, nek kabarnya kan 2024 sudah operasional nggih nanti. Oh, nggih, nggih malah syukur niku. Nggih, gendang dadi gek ndang nggih dalane didandani nanti kemudian bisa nyaman kembali. Ya kalau ini kalau yang dekat permukiman memang itu dampaknya Luar biasa, luar ya. biasa ya, dirasakan harian lah. Dan Ya. waktu saya ke Jogonalan Lor itu ya memang saya dengar kabar tuh 24 jam operasinya itu truk-truk itu. Padahal kan nggak boleh harusnya. Nah 24 itu jam. saya juga enggak. Nggih. Ya warga cuma bercerita gitu Mas Dewan. Nggih, jadi dari kepolisian sudah bikin tim gabungan dengan juga Satpol PP, dengan Dishub. Tapi kan ya kucing-kucingan toh masih, Mas. Iya iya. Di satu sisi
kita ngeboti warga masyarakat. Di sisi lain mesti driver kula nggih warga Klaten, Pak Ketua, kula nggih warga Klaten, Pak Polisi. Kula pados rezeki anak bojo. Nah, itu kan selalu berbenturan kepentingan sesama warga masyarakat. Nah, ini nanti kalau musim hujan datang, musim hujan Nah, ini yang berbahaya di wilayah Mbayat. Oh, Mbayat. Karena di Mbayat ini kan ada beberapa tambang uruk Ya. yang berasal dari apa nggih bahasane nek basa Inggrisnya ngepras gunung bukit niku lho. nggih, nggih. Nah, niku ngepras bukit niku gunung niku. Nah, itu dikhawatirkan nanti kalau cuacanya hujannya intensitasnya tinggi bahaya bisa longsor. Nah, itu Tapi ya pripun warga masyarakat waktu itu juga menyetujui, tambang itu. izinnya juga keluar ya. Pemerintah daerah tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi teman-teman Komisi 3 beberapa waktu lalu sudah kami minta sidak ke sana, kemudian mengecek segala macam. Terus ya intinya kemudian yang bisa kita lakukan adalah membuat kesiapsiagaan dari warga masyarakat. Ya. Bekerja sama dengan BPBD, kan Bupati sudah membuat tim tanggap bencana tingkat desa di seluruh kabupaten wilayah di Kabupaten Klaten 26 kecamatan, 401 desa kelurahan. Karena kan memang kita wilayah yang rawan bencana nggih, Ya, Mas betul. Yusna. Ya. Mulai Utara dari nggih Merapi bisa, banjir dari sana bisa, longsor bisa kan komplit. Komplit. Makanya memang harus waspada bencana ini menjadi sebuah hal yang mendasar basic kan. Ya, kalau misalnya tadi itu yang dari Dewan udah cek lapangan itu artinya kan bagian dari usaha untuk memitigasi ya, Kan tidak semua mohon maaf itu berizin, ada juga yang memang ngoten. alasan baru proses izin, berdebat di lapangan. Terus kami minta untuk tutup dulu sebelum izinnya keluar. Ya, uniknya sebagian juga dilindungi warga masyarakat karena mungkin warga masyarakat juga mendapatkan sisi ekonominya ya. Itu Kepentingan ekonominya susahnya di situ Mas Krisna. Dilematis lah. Nggih. Kanca kula niku WA niki kula sanjang kalih Kang Krisna wingi niku. Pripun nek Pak Bos. Anu Kang, mbok nek duwe kanca kuwi lho sing wong anu kuwi sing mudeng nggon proyek tol kuwi mbok njaluk tulung diomongke disampaikan. Kan Pripun. Duduke iki mabul-mabul bocah-bocah mari do watuk. Nggih. Foto niku lha kula nembe ketemu Kang Krisna niki wau. Lah niki adalah Kang Krisna kebetulan kepanggih kali Pak Bos. Wah. Panggil niku sing dingendekake Mas Dewan rak ya. Ternyata rapat udah bolak-balik. Nggih, dengan PT JMM itu kesanggupannya termasuk itu. Jadi berkala setiap hari bahkan itu ngocori ada truk yang ada Tangki air itu. Iya, itu. Nggih. Di jalur truk niku. Nah, tapi kan realitasnya hari ini jalurnya misalnya disepakati 3 sing digunakan 7 kan ngoten ae susah. Kejar-kejaran kucing-kucingan kan ngoten. Nggih. Ya itu ya. Ya serba dilematis. Di satu sisi mungkin proyek juga harus kejar tayang Kejar yang tayang, cepat gitu betul, ya, sampai nggih. 24 jam. Ya, dinamikanya memang luar biasa. Ya. Tapi ngomong-ngomong ya kita tidak mengabaikan keluhan masyarakat sih Nggih. tidak, tapi berharap boleh. segera cepat Nggih, selesai. justru kalau lah. dipercepat lebih baik kan Nah, ngoten. terus nanti mungkin efek samping ya, multiplier efeknya untuk Klaten nih. Iya, nah, ini Mas Dewan menarik. Ini hal Ya, yang menarik. Nggih, pripun niki? Cara Karena aneh. bicara tol ini kan positif negatif. ya. Sebagian orang pesimis. Loh. Wah, Mas Ketua nanti begitu ada tol Klaten sepi. Ada. Ada yang pendapat gitu Sebagian ya. berpendapat seperti itu. Tapi kalau saya justru positif. Dengan adanya tol, kemudian dengan adanya KRL sekarang juga masuk di Klaten, orang dari manapun bisa ke Klaten secara langsung. Kan ngoten. Iya. Dari bandara YIA yang sekarang internasional, Iya. naik ke bandara kan bisa. Terus kemudian yang tol dari Surabaya langsung ke Klaten cepat paling 4 jam. Iya. Dari Jakarta langsung kan begitu. Iya. Kalau dulu harus turun ke Solo, wes Iya. dihabiskan dulu di Solo, kan tinggal ke Klaten kan gitu. Nggih, Pak Bos. Iya. Nah, begitu lah. Kalau saya justru memandangnya ini sisi positif karena di Klaten ini kan potensinya ada 2. Saya melihat yang paling besar. Iya. 1 pertanian, 2 pariwisata. Iya. Nah, 2 ini akan sangat terbantu dengan adanya tol. Iya. Karena bicara pertanian, distribusi hasil-hasil pertanian nanti kemudian bisa lebih cepat. ya. Iya, apalagi dengan 3 exit tol ini kan Iya, begitu. iya, iya. Nah, kemudian di sisi lain pariwisata ya otomatis wisatawan bisa kemudian
Makanya sempat ada plesetan healing itu nggak cuma ke Bali, bisa ke Klaten kan gitu, ada beberapa komika wah ini karena ini udah mulai masuk nih. Mulai pemanasan Rada lah. dikenal. Nah ini tapi kan kemudian Kabupaten Klaten ya nggak cuma seneng doang dong, ya harus persiapan kan gitu. Persiapannya ya apa? Ya semuanya harus siapkan. Kalau bicara pariwisata ya dimulai dari infrastrukturnya dulu kan, kita harus dari menuju ke objek wisata harus kita perbaiki. Kemudian para pengelola wisata ini harus bikin standarisasi biar lebih sadar wisata, biar lebih paham ketika mau menghandle wisatawan. Jangan sampai dumenggone apik, bakule prengat-prengut ya kan begitu. Itu kesan lagi kan, jadi Parkir di pala 10.000, 20.000, wah berat kan begitu, orang nggak mau kembali lagi. itu ya tonggo sebelah lagi itu beberapa sering. Nah, Ini nggak nyindir loh, ini nggak nyindir. untuk Kebetulan. targetnya pembangunan tahun niku kesedangu mboten Pak Bos kira-kira niku. Terus kemarin kan Pak Warga niku kudu bersabar harus menunggu berapa. para bersabar ini ujian. Wah, ini ujian. Ya nek kemarin kan Pak Presiden kan statement di media kan 2024 kan targetnya Oh, selesai. Lah cuma 2024 2024 itu kan ada 12 bulan ya. Nah, itu nanti nek bulan Desember ya rada suwe kan gitu. Oke. Nah, oke. Tapi 2024 ditargetkan untuk yang ruas sampai Klaten ini selesai. Ya, kalau yang Jogja saya nggak tahu kan begitu. Nah, itu ya lagi-lagi kan juga baru seru kan di sana juga. Iya benar. Niku nek ana pelanggan jajan rene ana sing tekon wah tole ra rampung-rampung targetnya 2024. Nek bulannya kan nggak ngerti kan. Nggih, sing Dari penting pusat. 2024. Tapi kan progresnya sekarang bisa kita lihat. Wah, ya. luar biasa. Ini udah sampai mana Iya. ini? Kayaknya Iya. di Poland sudah. Iya. sampai Besok kan situ. kalau nggak salah akhir tahun mau diuji coba dulu Ya. kan sampai mana Ceper kalau nggak salah. Istilahnya fungsional katanya. Nggih. Tapi sudah dicor kok kayaknya ya. Nggih, Maksudnya- sebagian sudah. Makanya kan Desember itu sudah berani sampai Ceper itu karena sebagian ruas sudah. Iya, iya, iya. Nah, hari ini kan sudah disambung yang exit tol Kartosuro itu kan sudah menyeberang nyambung. Yang dari Trans Jawa masuk ke arah Jogja ya? Nggih, sudah ya? nyambung. Betul ya. Jadi memang kudu sabar ya. Nggih Piye-piye kan. wae. Jadi kula niku nek Ketua. Weh, Mas Wahyu. lagi Mas Wahyu Sugeng Daru. wah monggo Om. Ya. Dari mana ini? Wah, Napa niki Om? Rodok telat dengaran nih. Minta ini lemon tea anget. Lemon tea anget ya wos siap. Kalau niki waro do anu Oke, manasi Mas Lisna awake Jos panas ya? Wah, luar biasa nih. Lah niki sek nembe wonten garapan pundi Mas Wahyu niki? Garapan Proyekan. proyek. Matur Pak Ketua nih proyek. Nggih niki anu malah sisan niki rembukane niki. Kula niku nggih anu delalai niku Mas Dewan kali Mas Wahyu niku duwe tangga. Tangga niku jane nggih mboten nek sambat niku mboten. Lagi bangun omah rekane niku gitu. Terus wingi niku mireng anu Bupati niku lho. Jarene ajeng nertibke bangunan-bangunan sing Nggih, ndak tidak ada berizin. Nah, niku ini mungkin Mas Wahyu nih kan sisanan itu lebih saya pengalaman mungkin. Nggih, beliau ini kan proyek, tapi proyeknya proyek perumahan, bukan proyek pemerintah. Lagi. Proyeknya perumahan. Nah niku janjane pripun Mas Dewannya dari sisi Dewan Kalau dari DPRD jadi Apa sih memang yang ini ini kan ya? aturan dari pusat pergeseran dari EMB ke PBG ini kan memang ada banyak masalah. oh Terus kemudian sehingga banyak yang tadinya IMB ini aturannya agak longgar, dikencengi PBG langsung tidak masuk sehingga izinnya tidak keluar. Nah akhirnya kami di DPRD juga berdiskusi dengan eksekutif, kemudian terus menyepakati membuat ini baru proses perda PBG nanti, Persetujuan Bangunan Gedung. Nah harapannya nanti ini bisa mengudari permasalahan yang ada. Ini sudah 2 tahun lebih Mas Wahyu ini. Tahun kita itu PBG, peralihan dari IMB ke PBG itu kan selama 2 tahun ini. Iya. Jadi produknya itu sangat sulit kalau di Klaten. Jualannya kenceng. Jualannya bisa. Untuk legalnya, untuk syarat IMB ke PBG ini kita sulit. Ya, makanya kemarin juga sharing ke Pak Ketua ini bagaimana baiknya untuk Kota Klaten. Makanya kan raperda ini harapan kita juga bisa mengayomi solusi dari kita Solusi terkait nanti, backlognya ini. nah itu nanti
Jan-jane niku sing ajeng ditertibke pemerintah itu untuk bangunan yang sama sekali baru atau yang termasuk yang sudah berdiri nggih niku pripun niku anune? Kan nek perda itu nggak bisa Matur sebenarnya. Wis surut nggih. Tapi di sisi lain seperti yang sudah terjadi, produk-produk dari teman-teman itu apakah kafling, apakah perumahan ini kan sudah terlanjur 2 tahun ini ada masa transisi. Ya. Nah itu harus ada aturan peralihan. Sehingga yang produk sudah ada ini juga kemudian bisa memiliki izin resmi. Karena toh ketika berizin resmi ada pemasukan juga buat Pemerintah. iya pemerintah daerah, kan ada Pendapatan retribusinya, daerah, ya. ada PBB-nya kan begitu. Nah, ini ya kami yang kemudian menjembatani antara warga masyarakat dan sedulur-sedulur pengembang ini untuk kemudian dengan eksekutif bisa ketemu di satu titik. Karena hari ini semuanya rugi, warga masyarakat rugi, nggak bisa ngurus PBG, teman-teman pengembang juga rugi, uangnya pasti tertahan, karena Tertahan bisnis pasti nggak untuk- bisa selesai. Iya, iya. Terus kemudian pemerintah juga rugi, ya nggak ada retribusi yang masuk. Pemasukan. Iya, iya. Semuanya Jadi, rugi hari ini kan begitu. Mampet istilahnya. Mungkin mampet. Nah, soalnya kan pembangunan kita kan acuannya di IMB Pak Iya, di 2 iya. tahun yang lalu. Nah, ketika IMB peralihan ke BPG, aturan terkait garis padan waktu itu kita acuannya di 3 meter. Waktu itu IMB oke. Nah, ketika peralihan ke PBG menjadi perubahan peraturan, nah itu kan rumah-rumah yang sudah terbangun ini nasibnya Kurang. bagaimana? Oh, iya, iya. Kan kayak gitu. Ah. Nah, terus bagaimana baiknya? Nah, kan kemarin sharing, oke, raperda ini harapannya bisa tuh Jalan tengah lah ya. jalan tengah, bisa ini menjembatani. Cuma ini perjalanan masih panjang. Ah. Kan baru masuk raperda, Ya. habis ini kan pembahasan. Nanti kami juga akan melibatkan dari teman-teman stakeholder dan ya, begitu. stakeholder. Sudah public hearing kemarin ya? Nah, sebagian sudah public ini. Oh, ya. iya. Perkembangannya ya sudah jauh juga ya sebetulnya Iya. ya. Tinggal ada yang krusial bagaimana kok sampai itu lama ya artinya itu ya. Karena kan banyak pihak yang harus kita rangkul. Kita kan mendengarkan nggak boleh satu sisi, kan beberapa sisi. Sebelum kita mengambil kesimpulan, terus masukkan pasal-pasal yang merupakan muatan lokal. Kan bicara perda ini juga ada yang memang apa namanya kalau bahasa kami ngiling lah aturan dari pusat yang memang harus wajib ada di situ. Tapi kan kemudian ada kreasi daerah yang namanya itu tadi muatan lokal. Nah, muatan lokal ini yang biasanya kami maksimalkan agar bisa mengayomi kondisi yang ada di wilayah Kabupaten Klaten gitu. Nah, kalau Mas Wahyu ini kan bagian bagian borongan properti rumah toh. Ini mungkin ada penjelasan dari sisi kalangan usaha ya. Kira-kira terkait dengan masalah ini seharusnya bagaimana itu? Mungkin termasuk kemarin kan udah public hearing itu apa yang disampaikan? Kalau kemarin untuk audiensi awalnya kita kan juga difasilitasi oleh Pak Ketua ini terkait waktu itu raperda perumahan dan pemukiman. Ini pun juga belum ketok palu ya Pak? Belum. Jadi sebelum raperda PBG ini ada raperda yang spesifik juga berkaitan dengan kawasan perumahan dan kawasan pemukiman. Yang ini juga memang kemarin itu agak seru juga karena ada pasal yang diusulkan dari eksekutif ini agak memberatkan ya Mas Wahyu. Nah, bisa diceritakan mungkin seperti apa ya beliau yang kalau lebih dari paham. kita pengembang, kita kan ada paguyuban juga di Klaten, paguyuban properti Klaten, dan kita juga dinaungi beberapa asosiasi. Nah, terkait raperda kemarin yang kita usulkan beberapa pasal yang memang kita berbenturan dengan kita dan harapannya masukan dari kita terkait luasan 5.000 meter. Jadi dalam raperda tersebut menerangkan bahwa kawasan baru itu harus 5.000 meter minimal. Jadi kan tidak semua pengembang Klaten itu punya kapasitas kemampuan yang Jadi harapan- lahan nih, maksudnya ini luasan lahan yang luasannya disiapkan 5.000. untuk Padahal kalau kita lihat rata-rata bahan bakunya berarti dari persawahan ya, zona kuning perumahan itu kan di 2.200 untuk satu patoknya. Dan ketika 2 patok hanya 4.000 sekian. Ketika 4.000 sekian itu apakah bisa menjembatani keinginan dari pemerintah? Kan akan ada benturan di situ. Nah, kalau ditambah 1 patok lagi itu juga tidak akan ideal. Nah, makanya kan Kan kemarin buang luasannya banyak Mas. ya, banyak yang terbuang tidak efektif. Jadi Harganya mahal, warga masyarakat juga rugi. efeknya seperti itu. Makanya kita mendorong untuk supaya tidak ke 5.000-nya, tapi aturannya diperketat di standarisasi kawasan. Nah, termasuk jalan harus seperti ini. Fasilitasnya harus Fasilitas ini. harus ini, harus iya, ini. iya, Nah, iya. itu kan sebenarnya sudah mengarah ke pemukiman yang ideal dan baik. Nah,
Kalau kita masukkan di situ, harapannya juga aspirasi kita diterima. Gitu. Karena kan memang di sisi lain kan nggak semuanya pengembangnya seperti Mas Wahyu. Kalau semuanya seperti Mas Wahyu bagus kalau konten-konten. Kan ya ada juga yang nakal-nakal. Makanya harus ada Pengelolaannya itu acak-acakan gitu loh, pengelolaan acak-acakan, terus kemudian tidak rapi, tidak bagus, perizinannya bermasalah segala macam. Makanya kemudian eksekutif bupati berpikir ditertibke. Nah, tapi ketertiban kayaknya begitu loh kalau 5.000 ini gitu. Karena kita melihat di tetangga-tetangga sekitar pun tidak sejauh itu. Luasan sampai segitu ya, minimal segitu. Nanti kan harganya terlalu tinggi. Kasihan warga masyarakat juga. Kalau Mas Wahyu seneng-seneng aja, kan makin gampang cari untungnya kan begitu. Kompetitornya nggak terlalu banyak. Kompetitornya juga nggak banyak kan begitu. Tapi kan ya nggak enak lah dengan teman-teman yang masih berjuang, yang masih ngerintis, harus langsung kena pembatasan itu kan juga nggak berat ya. Jadi Dan secara iklim bisnis juga dan bisa ini semangatnya teman-teman ini bagus untuk menjadi lebih bagus, lebih rapi. Segala macam mereka setuju gitu, sepakat. Sisi itunya sepakat. Standarisasi ini gitu. bagaimana? Kita itu Jalannya lebar berapa? 6,5 meter, sepakat. jalan Gitu. dalam dalam lingkungan ya. Nah, itu kan sebenarnya sudah sangat ideal ketika kawasan Ideal 6 meter. Menurut kita sudah cukup sebenarnya itu. Iya, nah itu yang diperjuangkan teman-teman ini. Nah kami menjembatani kan begitu. Ini masih proses ini. Ya harus ada ini ya, jalan tengah lah ya. Jalan tengah itu tadi. Iya. Dan harus ada yang memperjuangkan itu. Nah, ini Mas Dewan ini mumpung Nah, di sini. tugasnya ini. Wah langsung jadi anyep nasinya. Berat. Kenapa nih Om Bas niki? Oh, boleh ini dibakar Kenapa ya? niki? Boleh. Apa? Nah, ini kayak. Oh, nggih. Ya bagaimanapun kalau soal sisi itu ya tadi Mas mungkin masih kaitan dengan aksesibilitas ya Mas Dewan ya. Atau gitu kan nanti pasti pertumbuhan segi properti itu Klaten kan juga bisa diharapkan cepat itu Kemarin bertumbuh. data itu kebutuhan hunian kita berapa ya? Lupa kemarin disampaikan pas audiensi kok Dan itu. realitanya Klaten itu Masih jauh ya, Minus belum jauh. bisa mencukupi. nah, Padahal padahal demand sama ini ya. Iya, supply demand itu belum balance. Padahal Ini untuk- peluang usaha nih. ini harus Iya, iya, didukung iya. juga dengan peraturan kan. Betul, betul. Realitanya peraturannya juga semakin ketat, padahal kebutuhan Ya, besar. kebutuhannya banyak tinggi. sekali. Terus karena kan ya itu tadi Jogja Solo sudah mulai harganya terlalu tinggi, yang melebar ke Klaten. Nah, orang cari alternatif sekarang akses cepat, kereta cepat, ya, tol dan begitu. seterusnya. Menjadi kota satelit lah harapannya. Jadi tidak terlalu jomplang banget dengan Jogja Iya. Atau Solo. atau Solo. Ya, jadi mudah-mudahan sih kalau Raperda ini ya apa ya tadi tuh win-win solution bisa diselesaikan cepat. Dan kalau masyarakat bagaimana ya, misalnya terdampak banget nggak itu ya kira-kira soal problem soal itu tadi yang Pasti terdampak. Dan kalau kita bicara ke depan, permasalahan kan selain sampah tadi kita Ya, ngobrol di sampah, depan, ya. juga berarti perumahannya dong. ya benar. Kalau perumahan ini tidak kita atur sekarang dulu dengan baik, nanti ke depan jangan sampai baru ada masalah nanti belakangan ketika sudah nggak bisa kita handle kan begitu. Mumpung belum besar masalahnya, mumpung masih bisa handle ya. Ini kemudian kita atur, kita tata kan. Oke. Nah ini Mas Wahyu tadi juga udah banyak ini. Oh soal sampah ngalor ngidul jenenge ngene Klitik barang itu dirembuk nih, klitik catur lah. Klitik dirembuk ya. Ini yang belum obrolan nih, 24 nih, wah ini Dua- berat tapi berat. Mungkin enggak saya enak mami nih. Yang lain dulu aja. Nah ini Mas Dewan mungkin tadi dari ya obrolannya tadi soal sampah lek catur ya mesti ojo tersinggung ya lek di Nggih demi baiknya lek catur Mas ke Bos. depan. Nah, Mas Dewan napa niki pesen-pesen nggih masyarakat juga ya soal sampah, soal tol, soal ini tadi. Nggih, Raperda. yang satu berkaitan dengan sampah. Realitasnya ketika Klaten ini berkembang menjadi sebuah kota yang besar, nah permasalahan utamanya termasuk sampah. Nah, pemerintah daerah sudah menyiapkan skema, tadi mulai dari ke depan TPS 3R sampai ujungnya ada TPA di Troketon. Di sisi lain dalam rangka penanganan ketika di wilayah kita ada LH kan begitu ketika event segala macam. Namun kalau tidak dibarengi dengan ya habit yang baik dari warga masyarakat untuk membuang sampah ya dengan benar ya Klaten nggak situ apik kan gitu. Lah nyuwun tulung ya saya mengimbau warga masyarakat untuk selalu membuang sampah pada tempatnya, dibudayakan kan gitu. Diawali dari
sampah yang kita produksi sendiri dari rumah tangga kita masing-masing. Sehingga kalau habit di rumah sudah bisa tertib, nanti ketika keluar event juga akan tertib gitu. Karena sampah ini kan ya yang membuat kita, ya kita yang bertanggung jawab. Dan Meskipun pasti pemerintah dalam pengelolaannya pasti ya, kan tanggung gitu. jawab lah pasti itu. Pasti nggih. Itu sekali lagi nggih soal citra nggih. Kula niku nggih. Nggih, karena ketika kita membranding habis-habisan Kabupaten Klaten, masyarakatnya nggak mendukung kan, aduh sedih gitu loh. Gitu. Lah niki anu Mas Dewan, Mas Wahyu. Lah lain niku mengke niki wau kula tak kabar kita rencang-rencang. Lah lain niku kula niku jadwal rondo niki bengi niki. Walah rondo niki. Dadi nggih poin-poin niki mengisisan mengke Nggih nyuwun tulung Nggih. dikabarkan ke sulur-sulur tadi Nggih, berkaitan sampah, berkaitan dengan PSN, ini nggih rodok sabar dulu. Tapi di pemerintah daerah itu memang kita juga sudah selalu berkoordinasi dengan JMM, kita ngoyak-ngoyak untuk kemudian dandani, minimal kan diuruk-uruk dulu. Ya. Kemudian tambah sulam itu le, Nggih, Mas. nggih, Di sisi nggih. lain juga ngocori air yang berdebu ini harus selalu dilakukan. Sambil di sisi lain seluruh dari kepolisian bekerjasama dengan Satpol PP dan juga Disub, beliau-beliau patroli untuk menertibkan jalur uruk ini. Nggih. Mengke kula langsung niki ndelalae jadwal. Nggih. Niki pun wayahe kula niku ajeng pamit rumiyini. Siap, Mas Nuwun Krisna. sewu Mas Nggih. Dewan, Mas Wahyu. Nggih. Lek Siap, Kang. jatahe rondo Oh, nggih, benjang mriki milih nggih, Kang. rondo iki anu juga ben ora gentayangan perkelitrihan. Ini kan dalam rangka Kamtib, Mas. Wah. Wes, iki aku berhitung. Nggih, napa tambahe, Kang? Ya es teh ta mesti ta. Nggih. Terus sego siji, bakwan loro. Nggih. Karo iki mau usus loro. Susah kalih nggih. Oh, lek piro iki? Pun di stop niki jatah kula. Weh, la. Angsal jadi saking Pak Bos, Kang. Siap. Nggih, kula nggih namung ngaturke sembah nuwun. Sami-sami Dewan. Mas Krisna. Mudah-mudahan nggih mengke sedaya Nggih. nggih dilancarke. Amin. Kula tak nyuwun Sami-sami. pamit rumiyin. Salam Catur, kagem nggih. sederek-sederek di Nggih, pos ronda. Segera, Nggih, langsung. Nggih, siap. bareng Nggih, kula nderek nggih, ngene Mas nggih, Krisna, Mas nggih, Dewan nggih, Mas Wahyu kula tak nggih. rumiyin. Wah, jen nuwun sewu nika. Nggih. Pun wayahe. Lah nggih pun jam. Nggih. Nggih, nderekaken Mas. Nggih, rumiyin.